Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah atas banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih kita nikmat aman sehingga Bapak Ibu bisa beraktivitas di pagi hari ini tanpa ada perasaan takut. Anda datang ke masjid ini, ada enggak yang bawa senjata? Ada? Enggak ada. Sehingga kita tidak dalam posisi siaga. Sebagaimana yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina maupun di daerah yang lainnya. Maka dalam situasi yang aman, dengan adanya nikmat yang aman, mari kita manfaatkan untuk banyak belajar. Mereka nggak bisa belajar sebagaimana yang kita alami. Mereka mungkin tidak bisa duduk di majelis ilmu sebagaimana yang saat ini Bapak Ibu alami. Sehingga ketika kita diberi oleh Allah nikmat berupa nikmat aman, Anda maksimalkan untuk aktivitas yang mubah atau aktivitas yang mendatangkan pahala, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan bagi kita, terutama aktivitas belajar. Kemudian tidak lupa kita haturkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada takmir Masjid Al-Hikmah. Ini daerah apa namanya? Gayam Sari. Gayung Sari. Yang luar biasa ini moderatornya ini, Masya Allah. Lulusan mana Pak? Oh, tetangga sebelah. Teknik juga. Teknik mesin. Biasanya teknik mesin itu musuhnya kedokteran. Suka tawuran ya. Kita berterima kasih kepada DKM Masjid Al-Hikmah Gayung Sari Surabaya yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama. Biasanya kajian harian juga sekian jumlah jamaahnya. Lebih banyak. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti memang aslinya setiap hari seperti ini, udah biasa. Subuh juga sekian. Masya Allah. Tadi katanya saya dapat bocoran, ada di antara jamaah yang dari subuh sampai jam sekian belum pulang. Ada? Banyak? Masya Allah. Tayyib. Semoga Allah menambahkan semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Anda saya yakin menghibahkan waktu yang paling berharga adalah waktu untuk belajar. Maka saat Anda gunakan waktu Anda untuk belajar ilmu agama, hakikatnya Anda menghibahkan waktu untuk kegiatan yang berharga. Tayyib. Sebagaimana yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang semangat untuk mempertahankan sunnah harian. Motivasi apa yang perlu kita bangun agar kita selalu bisa menjaga amalan-amalan sunnah harian? Sebutkan contoh sunnah harian. 1. Salat duha. Yang kedua, salat rawatib. Berikutnya, tahajud. Qobliyah subuh tadi masuk salat rawatib. Apalagi? Doa zikir, doa dan zikir pagi dan petang. Dan masih banyak sunnah-sunnah harian yang lainnya. Kita diajarkan dalam agama kita beramal sedikit tapi rutin dan terus menerus istiqamah lebih baik daripada amal yang banyak tapi model borongan. Karena amal yang sifatnya borongan itu mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Bahkan sampai orang yang pemalas dalam beramal
dia bisa Pak beramal borongan. Yang berat itu adalah ketika seseorang merutinkan sebuah ketaatan. Hari ini dia berbuat taat, sejam berikutnya dia berbuat taat lagi, sejam berikutnya dia berbuat taat lagi. Itu lebih sulit daripada model borongan. Dan realita itu bisa kita jumpai di masyarakat. Anda ketika bulan Ramadan punya kejar target apa? Khatam Al-Quran. Sebulan ada yang khatam sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali, dan seterusnya. Begitu selesai Ramadan, apa yang terjadi jamaah? Itu Al-Quran ditutup, kemudian ditaruh di rak, sampai jumpa tahun depan. Saya ketemu dengan mushaf Al-Quran yang dibuka setahun sekali. Dan saya tahu kenapa itu dibuka setahun sekali, karena saya sholatnya di situ 5 waktu. Sehingga mushaf ini baru tersentuh oleh jamaah setahun sekali. Makanya begitu menjelang tanggal 1 Ramadan, kegiatan pertama takmir adalah ngersi beleduk. Al-Qur'annya penuh dengan debu, itu dilapi, dibersihkan, karena besok malam tanggal 1 akan dipakai untuk tadarus yang pertama. Sehingga kalau model seperti ini mungkin banyak orang bisa melakukannya. Beramal dengan cara borongan langsung dalam jumlah banyak, kemudian setelah itu ditinggal sampai jumpa tahun depan. Sampai pun orang yang malas dalam beramal bisa melakukannya. Sehingga andaikan Al-Quran yang dibaca dalam waktu 1 bulan tadi dibuat rutin, begini saja ya, Bapak baca per malam misalnya 1 lembar atau 1 halaman. Jumlah halaman Al-Quran itu berapa? Kalau 1 juz itu ada 10 lembar, 20 halaman, 30 juz, berarti 600 halaman. 600 ada setahun lebih ya? Lebih, berarti kurang lebih 300 ya. Maka Bapak Ibu kalau membaca 1 muka setiap hari khatam itu 1 tahun, 300 hari. Anda akan menghatamkan dalam waktu 300 hari jika sehari hanya membaca 1 muka. Saya yakin lebih berat yang ini tiap malam baca suka tapi nggak pernah absen, daripada ketika dia dikasih pilihan langsung kamu baca 1 Quran dalam waktu 1 bulan. Karena masyarakat secara umum lebih gampang melakukan amal yang sifatnya borongan daripada amal yang sedikit tapi dibuat rutin. Namun yang diajarkan dalam syariat kita, amalan yang terbaik adalah amalan yang rutin meskipun sedikit. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang lebih dicintai oleh Allah adalah amal yang paling dawam, artinya amal yang rutin dikerjakan, wa in qalla, meskipun sedikit. Baik. Selanjutnya, apa manfaat ketika seseorang itu punya amal yang rutin walaupun sedikit? Jadi begini jamaah. Ada manusia yang disebut sebagai ahli bidang tertentu. Misalnya ada sebutan ahli sholat, ahli puasa, ahli membaca Quran, ahli sedekah, ahli. Ahli itu kan ada standarnya. Sehingga tidak kemudian orang beramal sekali sudah disebut ahli. Bapak pernah sholat? Pernah. Berapa kali setahun? 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Apakah disebut ahli salat? Tidak. Kenapa? Intensitasnya terlalu sedikit. Sehingga ketika intensitasnya terlalu sedikit, terlalu kecil, maka dia tidak disebut sebagai ahli salat. Saking seringnya intensitas ketika dia beramal, kadang putus, kadang nyambung. Ketika orang itu beramal dan karena saking seringnya, barulah dia bisa disebut sebagai ahli. Maka karena mungkin dia rajin datang ke kuburan, ya, setiap hari dia ke kuburan, maka disebut sebagai ahli. Ya enggak? Sebutan kayak gini boleh enggak?
Boleh? Atau ahli ziarah kubur? Yang benar ahli kubur atau ahli ziarah kubur? Dia lebih sering ke kuburan daripada ke masjid. Makanya kalau disebut ini ahli masjid, kayaknya orang ini jarang ke masjid kok. Dia kalau tidur itu di kuburan. Nyari wangsit itu di kuburan. Nyari apa misalnya biar dia bisa punya pikiran yang seger, itu nyarinya di kuburan. Maka kalau terlalu sering ke kuburan kayak gini, dikhawatirkan nanti masyarakat menyebutnya sebagai ahli kubur. Baik. Seseorang bisa disebut sebagai ahli salat kalau intensitas salatnya tinggi. Disebut sebagai ahli puasa ketika intensitas puasanya tinggi, dan demikian seterusnya. Kalau dalam urusan dunia disebut sebagai orang ahli atau expert di bidang tertentu, itu kan kalau dia sudah menempuh katanya 10.000 jam. 10.000 jam itu jika dia kerja dari mulai jam 8 sampai jam 5 dengan istirahat siang 1 jam, kurang lebih menempuh waktu tempuh yang harus dia lakukan adalah selama kurang lebih 10 tahun. Baru disebut sebagai orang yang expert di bidang tertentu. Tapi kalau kemudian baru sebulan, 2 bulan, dia dianggap sebagai pemula. Dia belum dianggap sebagai orang yang ahli di bidang tertentu. Itu kalau urusan dunia. Dalam urusan agama kita disebut sebagai ahli apabila kehidupannya dominan diwarnai dengan itu. Maka ahli Quran adalah mereka yang hidupnya dominan diwarnai dengan Quran. Ahli salat adalah orang yang dominan kehidupannya diwarnai dengan salat. Demikian pula puasa, demikian pula amal yang lainnya. Orang menjadi ringan untuk melakukan itu karena kehidupannya dominan diwarnai dengan amal tersebut. Dan saat seseorang sudah sampai pada tingkatan ahli, disitulah dia punya harapan dipanggil oleh Allah menuju surga melalui pintu amal yang menjadi keahliannya. Dipanggil menuju surga melalui pintu amal yang menjadi keahliannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah, wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Siapa yang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat. Yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Yang ahli puasa dipanggil dari pintu ar-rayyan. Yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan semuanya. Jumlah pintu surga ada berapa? Ada berapa? 8. Apa dalilnya? Resiko yang duduk di depan ya. Apa dalil kalau jumlah pintu surga ada 8? Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu', tsumma qala," barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian jawab Nabi SAW, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah fadakhala min ayyi babin sya'a. Maka pintu surga yang jumlahnya 8 akan dibukakan untuknya dan dia boleh masuk ke dalam salah satu, dia boleh masuk melalui surga, dia boleh masuk ke dalam surga melalui salah satu pintu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pintu surga ada berapa? Pintu surga ada 8. Kalau pintu neraka? Kalau pintu neraka ada berapa? 9 atau 10? Ada 7. Apa dalilnya? Apa dalil kalau pintu neraka ada 7? Gelombang radio.
Oh iya. Bismillah. Kadang putus, kadang nyambung. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Neraka itu punya 7 pintu, masing-masing pintu sudah ada bagiannya. Kita pakai begini. Baik. Bismillah. Bismillah, cek. Tes. Baik. Kalau cek bisa lancar, tapi kalau sudah bicara banyak dia mogok kayaknya. Tapi baterainya full ini. Kalau indikator baterainya full. Indikator baterainya full. Mungkin kebanyakan wireless. Oh. Bismillah. Lebih jelas? Nah. Yang utama dari kajian itu suaranya ya. Kalau gambarnya nggak penting. Makanya Fir'aun ketika menolak dakwahnya Musa alaihissalam, alasannya pakai apa? Suara. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Apakah aku ataukah orang ini yang lebih baik? Wala yakadu yubin, sementara dia kalau ngomong nggak jelas. Sehingga Fir'aun mencacat Musa dari sisi ketika beliau berbicara tidak lebih fasih dibandingkan umumnya manusia. Wallahu a'lam. Baik. Kembali ke sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil para hambanya menuju surga melalui pintu, dan pintu itu diberi label dengan amalan-amalan tertentu. Lalu disebutlah yang ahli salat, yang ahli sedekah, yang ahli puasa, yang ahli jihad, dan ahli-ahli dalam amal yang lain. Maka tadi kita sebut, ketika seorang hamba punya rutinitas tertentu hingga sampai dia disebut sebagai ahli di bidang itu, berarti dia punya peluang besar untuk bisa masuk ke dalam surga Allah melalui pintu ibadah yang menjadi keahliannya. Itulah nilai penting kenapa kita harus merutinkan salah satu di antara amal yang menjadi andalan. Makanya Bapak Ibu, Anda bisa lihat para sahabat itu mereka punya keahlian yang berwarna-warni. Ada yang fokus di bagian sholat, sehingga sholatnya dominan. Ada yang fokus di bagian puasa, sehingga puasanya dominan. Ada yang di bagian sedekah, sehingga dia lebih dominan sedekah dibandingkan amal yang lain. Demikian pula ada yang dominan jihad, seperti Khalid bin Walid, itu lebih dominan jihad. Sehingga masing-masing sahabat punya amal andalan yang mereka rutinkan sampai pada detik terakhir kehidupannya, sampai mereka mati. Karena mereka menghendaki untuk menjadi manusia yang berstatus sebagai ahli bidang amal tertentu, ahli bidang amal X, sehingga dengan itu dia punya harapan untuk masuk surga melalui pintu yang menjadi keahliannya. Baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ayahku dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ini yang disebut dengan kalimatul fida, bukan kalimat sumpah. Karena sumpah dengan menyebut nama orang tua dalam Islam hukumnya apa? Kesyirikan. Sehingga tidak boleh orang bersumpah demi bapakku, demi moyangku, tidak boleh. Karena orang yang bersumpah berarti dia mengagungkan apa yang dia sebutkan dalam kalimat sumpah. Dan orang tidak boleh mengagungkan sesuatu dalam sumpahnya kecuali Allah. Makanya seorang muslim ketika bersumpah hanya boleh menyebut nama Allah. Lalu bagaimana dengan kalimat bi abi anta wa ummi, bapakku dan ibuku sebagai tebusan
sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ini kalimatul fida, bukan kalimat qasam. Kalimatul fida memang dalam bahasa kita sulit mencari padanannya. Dan kayaknya nggak ada. Apa sih kira-kira contoh kalimatul fida dalam bahasa kita? Ada ungkapan namun mungkin tidak disebut kalimatul fida. Barangkali sebutannya ya dia hiperbol, namun sampai melebihi batas. Contohnya, kowe nek iso tak sembah. Nah, pernah dengar kayak gini? Kamu kalau bisa tak sembah. Itu di Jogja cukup banyak. Sehingga penekanan yang dia sampaikan ketika dia bicara sama orang lain untuk ngasih motivasi, itu sampai pada tingkatan melebihi batas. Dan ini nggak boleh ya. Karena seorang manusia tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali ke tadi bahwa orang ini atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan kalimat fida, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin. Kalau ada orang yang dipanggil dari salah satu pintu, dia tidak akan rugi. Tapi saya ingin tahu, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu tadi? Sehingga dari pintu sholat dia dipanggil, dari pintu sedekah dia dipanggil, dari pintu jihad dia dipanggil. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap kaulah salah satu di antara orangnya." Sebab kita paham Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdasarkan hadis ini, berarti beliau adalah sahabat yang merupakan ahli salat. Beliau sahabat yang merupakan ahli puasa. Beliau juga ahli sedekah. Beliau juga ahli dalam jihad. Sehingga memungkinkan ada diri seorang muslim yang dia multi talent dalam ketaatan kepada Allah. Salatnya pinter, posone pinter, jihadnya ora kalah, sedekahnya juga enggak kalah. Dia manusia yang multi talent dalam beribadah kepada Allah. Ini orang yang punya keunggulan yang luar biasa. Dalam posisi inilah dia akan dipanggil untuk menuju surga melalui semua pintu. Manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Namun perjuangan untuk bisa menjadi seperti ini berat jamaah. Karena sampai berstatus sebagai ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, umumnya sebagian orang itu gagal. Dan Abu Bakar mampu melakukannya. Tayyib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, "Aku lihat Anda ini jarang berpuasa sunnah. Sehingga biasanya yang lain para sahabat puasa, tapi Anda sendiri tidak puasa sunnah." Apa jawab Ibnu Mas'ud? "Inni uhibbul qira'ah. Wa idza sumtu dha'uftu." Aku itu senang membaca Quran, senang meneliti Quran. Dan kalau aku puasa, nanti fisikku melemah. Sehingga saya tidak bisa rajin untuk mentelaah Quran, membaca Quran, disebabkan karena dalam posisi puasa. Itu yang terjadi pada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka terkadang ada sahabat yang dia lebih cenderung kepada amal tertentu, tapi dia tidak ahli di amal yang lain. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau termasuk di antara sahabat yang rajin berpuasa. Sampai beliau pernah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajari puasa Daud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan lakukan yang lebih dari ini, fa innahu afdhalus siyam, karena puasa Daud adalah puasa yang terbaik. Nambahi puasa Daud tak boleh. Makanya kalau ada orang sudah puasa Daud, kata para ulama seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm, dia tidak boleh nambahi puasa yang lain walaupun andekan itu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga misalnya ya, tanggal 4 dia puasa, berarti tanggal 5
enggak puasa. Tanggal 6 dia puasa. Tanggal 7 tidak puasa. Tanggal 8 dia puasa. Berarti tanggal 9 Dzulhijjah boleh enggak puasa? Enggak boleh. Loh, kenapa enggak boleh puasa? Ritme kamu pas tanggal 9 Dzulhijjah tidak puasa. Maka saat itu kau tinggalkan puasa dan nanti ditambah dengan tanggal 10 plus 3 hari tasyrik, sehingga dia tidak puasa 5 hari. Begitu selesai tanggal 13 dia langsung lanjut puasa berikutnya. Itu yang dialami oleh orang yang sedang puasa Daud. Sehingga posisi orang yang puasa Daud, maka dia tidak boleh nambahi puasa sunnah yang lainnya. Baik. Artinya para sahabat Rasulullah SAW secara umum mereka dalam masalah amal soleh ternyata tidak seragam. Ada yang lebih banyak di posisi A, ada yang banyak di posisi B, ada yang banyak di posisi C, sesuai dengan passion masing-masing. Namun Masya Allah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa menjalani semuanya, dan beliau adalah orang yang multi talent, sehingga beliau dikatakan oleh Nabi SAW akan dipanggil menuju surga dari arah pintu manapun yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, likulli amilin babun min abwabil jannah. Setiap orang yang beramal dia disediakan satu pintu surga, yud'a minhu bidzalikal amal, dan dia akan dipanggil menuju surga melalui pintu amal tersebut yang itu merupakan amal kebiasaannya. Itulah yang kita maksud tadi, perjuangkan masing-masing kita punya wadhifah, punya amal rutin walaupun ringan, sampai kita disebut sebagai ahli dalam bidang amal itu. Baik. Manfaat yang kedua, kalau tadi manfaat yang pertama kan adanya harapan untuk bisa dipanggil menuju surga melalui pintu ibadah yang kita menjadi ahlinya. Manfaat yang kedua, ketika kita merutinkan amal sunnah, sedikit tapi rutin, maka jika ternyata kita punya uzur, pahalanya akan tetap mengalir sesuai dengan rutinitas kebiasaan yang kita lakukan, walaupun kita tidak mengamalkannya, disebabkan karena uzur. Ini seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Apabila ada seorang hamba yang sedang sakit atau dia safar, maka dicatat untuknya sebagaimana amal soleh yang menjadi kebiasaannya ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Masya Allah. Ada seorang musafir yang dia tidak melakukan sholat rawatib misalnya, atau karena dia safar sehingga dia tidak bisa melakukan puasa Senin Kemis. Maka orang ini tidak melakukan puasa Senin Kemis bukan karena niatnya putus, tapi dia tidak melakukan puasa Senin Kemis karena dia sedang safar, khawatir nanti tidak lemah badannya ketika safar. Maka orang ini dia tidak safar bukan karena malas, tapi dia tidak safar karena punya uzur. Nah, ketika dia tidak safar punya uzur, maka ada nilai pahala yang akan dia dapatkan. Dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan kegiatan ibadah yang dilakukan ketika dia sehat dan ketika dia tidak sedang safar. Bahkan sampai para ulama mengatakan kondisi ini berlaku bagi orang-orang yang dia punya uzur fisik yang tidak mungkin lagi bisa diperbaiki. Apa uzur fisik yang tidak bisa lagi diperbaiki? Itulah uzur tua. Yang karena dia tua akhirnya dia sakit-sakitan. Maka ketika dia sakit-sakitan, dia tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana yang menjadi rutinitasnya ketika dia dalam posisi sehat. Orang semacam ini akan tetap mendapatkan aliran pahala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh,
maka mereka akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus, yang terus mengalir. Apa yang dimaksud dengan pahala yang terus mengalir dan yang enggak pernah putus? Pahala yang disebabkan karena amal yang kita lakukan pengaruhnya masih bertahan. Dan pengaruh yang masih bertahan itu sebagian dipertahankan oleh Allah Ta'ala, sebab orangnya tidak melakukan amal itu bukan karena alasan malas, tapi karena alasan uzur. Contohnya gimana, Pak? Anda bisa lihat bahwa kaum mukminin diberi janji oleh Allah dengan janji yang sama bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan engkau Muhammad memiliki pahala yang terus mengalir, enggak pernah putus. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pahala yang dia terus bertahan. Umatnya juga demikian, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Sehingga Nabi SAW dapat pahala yang tidak pernah putus, umatnya juga mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Terus bedanya ada di mana, Pak? Bedanya begini. Kalau Nabi SAW mendapatkan pahala yang tidak pernah putus, karena beliaulah orang yang pertama kali ngajari kebaikan. Sehingga beliau yang pertama kali ngajari tentang bagaimana cara sholat, beliau yang pertama kali ngajari baca Quran, beliau yang pertama kali ngajari tentang bagaimana cara puasa yang benar dan seterusnya. Maka semua orang yang mengikuti ajaran beliau, Rasulullah SAW turut mendapatkan aliran pahalanya. Itulah yang dimaksud bahwa Nabi SAW mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Orang mukmin juga mendapatkan yang sama. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman yang saleh dan salihah, mereka mendapatkan, orang yang beriman yang dia melakukan amal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Kapan itu terjadi? Ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, beliau membawakan riwayat dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, "Idza kana al-'abdu fi shababihi kathiras salah, kathiras siyam was sadaqah, thumma dha'ufa amma kana ya'malu fi shababihi, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi shababihi." Ketika ada seorang hamba yang masih muda, lalu dia rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, thumma dha'ufa amma kana ya'malu fi shababihi, sampai akhirnya ketika dia sudah mulai tua, dia sudah enggak sanggup lagi untuk melakukan amal sebagaimana dia lakukan di masa mudanya, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi shababihi, maka Allah Ta'ala akan tetap memberikan pahala untuknya sebagaimana rutinitas yang dia lakukan di masa mudanya. Masya Allah. Sehingga orang seperti ini, dia pahalanya tidak diputus oleh Allah, karena niatnya itu hakikatnya tidak putus. Orang ini niatnya tidak putus. Dia tidak melakukan ketaatan bukan karena malas, tapi karena uzur. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Anda saat ini walhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa bolak-balik ke masjid, baik dalam rangka sholat 5 waktu atau dalam rangka hadir di kajian. Akan ada waktunya di mana fisik ini mencapai pada titik tertentu sehingga kita jadi lemah. Dengkul yang dulunya bisa diajak untuk turun sujud, ada waktunya nggak bisa diajak untuk turun sujud. Ini boyok,
yang biasanya bisa dipakai untuk duduk lama ketika ngaji, sekarang mulai capek sehingga kajian meskipun sudah nyender tetap buyoknya sakit. Ini badan yang dulu bisa dipakai 5 waktu datang pulang pergi ke masjid, sekarang sudah mulai lemah sehingga dia hanya bisa duduk di atas ranjang atau tiduran di atas ranjang. Dan orang seperti ini, kata Ibnu Abbas, tetap mendapatkan pahala yang tidak pernah putus, terus mengalir, disebabkan karena dia tidak putus dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Pak dia tidak putus melakukan ketaatan kepada Allah? Niatnya itu belum hilang, semangatnya belum hilang, meskipun fisiknya tidak sanggup untuk menyanggah dirinya, sehingga dia nggak kuat berdiri, dia nggak kuat turun dengan menggunakan lututnya, dia nggak kuat untuk apalagi misalnya menggunakan air. Maka dalam posisi ini ketika dia tidak beramal tetap mendapatkan pahala sebagaimana rutinitas amalnya. Sebabnya apa? Karena dia meninggalkan itu bukan disebabkan malas, tapi karena punya uzur. Makanya kalau ada ungkapan olahraga itu tabungan kesehatan di hari tua, olahraga itu tabungan kesehatan di hari tua, kata dokter demikian ya. Maka melakukan amal saleh sedikit tapi rutin, itu hakikatnya adalah tabungan ibadah di hari tua. Itulah yang dimaksud pahala yang terus mengalir, yang tidak pernah ada putusnya. Orang ini tetap diberi pahala oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya, karena niatnya belum hilang. Ada salah satu jamaah haji yang usianya mungkin sekitar 70 atau 80 tahun. Dan dia dapat info kalau haji regulernya masih lama. Dia sendiri nggak tahu kira-kira bisa dipanggil atau tidak. Pokoknya dia tawakal. Sampai ada salah satu di antara anaknya yang mengusulkan, "Bapak coba tarik saja duit itu. Buat apa duit itu disimpan di bank pemerintah? Toh nanti akan dipakai untuk ini, untuk itu dan seterusnya." Ya. Seperti isu kemarin ya, dana haji akan dipakai untuk infrastruktur, akan dipakai untuk pembangunan ini, pembangunan itu, sehingga masyarakat muslim ramai ketika itu. Nah, ada orang yang kemudian diminta oleh anaknya, tarik saja itu Pak, buat apa kita simpan di situ? Terlalu lama, sekian puluh tahun. Baik, tapi sang bapak tidak mau. Dan beliau mengatakan, kalaupun aku mati, karena beliau sudah merasa di ujung usia, kalaupun aku mati, maka aku ingin mati dalam keadaan menantikan haji, mati dalam penantian. Tapi yang dinantikan apa? Ibadah kepada Allah. Sehingga beliau tidak mau membatalkan. Kalau narik dana itu berarti kan batal, niatnya sudah putus. Tapi ketika dia bertahan, andai pun dia meninggal dunia, maka dia mati dalam penantian untuk beribadah kepada Allah. Sehingga saya kasih motivasi kepada ikhwas sekalian yang belum daftar reguler ya, segera Anda daftar. Segera daftar reguler, walaupun lama nggak masalah. Terus Pak, nanti kan uang saya dipakai ini, dipakai itu. Itu bukan urusan Anda. Yang jelas kita sudah menunaikan kewajiban sebagai muslim yang mampu untuk daftar, kita daftar. Masalah kapan kita akan berangkat, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga ketika seorang hamba dia punya amal yang rutin walaupun sedikit, maka di antara manfaat yang bisa dia dapatkan adalah jika ternyata dalam kondisi tertentu, dia tidak sanggup lagi melakukan amal itu, pahalanya ternyata tidak hilang, tetap mengalir karena dia tidak beramal. Sebabnya bukan karena malas, tapi sebabnya karena apa? Uzur. Sehingga dengan sebab uzur inilah yang bersangkutan tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga jamaah dimulakan Allah taala dengan berusaha untuk memiliki sunnah harian, manfaat pertama yang bisa kita dapatkan adalah apa tadi? Dipanggil menuju surga sesuai dengan
pintu yang menjadi keahlian amal kita. Yang kedua, kita mendapatkan janji ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah putus. Kapan itu terjadi? Jika kita sudah punya kebiasaan amal soleh tertentu, lalu amal soleh itu tidak jadi kita lakukan disebabkan uzur tertentu, terutama uzur tua, ya. Yang namanya tua, Pak, ditunggu makin tua atau kembali muda? Orang tua kalau ditunggu makin tua atau kembali muda? Makin tua. Mas, aku wis tua, wis reso nang masjid. Nggih, Bapak tunggu dulu, barangkali nanti semakin muda Bapak bisa datang ke masjid. Sebab orang yang dalam posisi dia sudah lanjut usia, makin ditunggu bukan makin membaik, tapi umumnya makin memburuk. Sehingga dalam situasi ini ketika dia tidak bisa datang karena uzur, dan dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan rutinitas dan kebiasaannya. Ini berbeda kalau orang tidak memiliki rutinitas dan kebiasaan. Maka ketika dia nggak punya rutinitas dan kebiasaan hal yang baik tersebut, jika dia mati, dia nggak mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan. Ya, misalnya karena dia tidak punya kebiasaan untuk sholat tahajud, maka mungkin sesekali dia sholat tahajud. Saat dia sholat tahajud, dia belum bisa disebut sebagai ahli tahajud, karena belum menjadi kebiasaannya. Baru sesekali yang sifatnya insidental. Sehingga kalau sudah jadi kebiasaan, bagian itulah yang akan terus mendatangkan pahala, walaupun orangnya sudah tidak bisa lagi untuk beramal. Wallahu alam. Selanjutnya, jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah memilih amal soleh yang mau kita rutinkan, Nabi SAW menyarankan ambillah yang ringan dan jangan terlalu berat. Tujuannya apa? Karena Anda ketika mau melakukan amal soleh itu kerjakan sampai menjelang kematian. Dan dulu para sahabat itu demikian. Maka kalau mereka mendapatkan wasiat dari Nabi SAW melakukan amal A, melakukan amal B, para sahabat ketika dapat wasiat itu, Nabi SAW ngasih wasiat kepada mereka sesuai dengan amal yang menjadi kemampuannya dan sesuai dengan latar belakang orangnya. Dan dalam posisi seperti itulah para sahabat, mereka punya amal andalan masing-masing. Ada yang ahli sholat, ada yang ahli puasa, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Rasulullah SAW menekankan, khudhu minal a'mali ma tutikun. Silakan kalian ambil amal yang mampu untuk kalian rutinkan. Jangan terlalu berat. Karena ini mau dibuat sampai tua, sampai ujung kehidupan. Abdullah bin Amr bin As yang tadi kita sebut sebagai orang yang ahli puasa, beliau mengusulkan kepada Nabi SAW untuk puasa tiap hari. Maka Nabi SAW mengatakan, innaka lan tastati', kau tidak akan mampu. Kemudian Nabi SAW menyarankan, berpuasalah 3 hari tiap bulan, karena setiap kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Kemudian kata Abdullah bin Amr, aku lebih bisa seperti itu. Aku mampu untuk bisa menambahkan puasa lebih banyak lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan jangan puasa sehari. Tilka siyamu Daud wa dzalika khairus siyam. Silakan kamu puasa sehari dan tidak puasa sehari, itu adalah puasa Nabi Daud dan itu merupakan puasa yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr? Beliau menjalani Daud itu sampai mati. Dan ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Pada saat di usia senja, di usia tua, sahabat Abdullah bin Amr menyesal. Dan beliau mengatakan, li'an akuna qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Andaikan kemarin aku menerima rukhsah,
dan keringanan dari Nabi SAW. Suruh puasa 3 hari tiap bulan. Saya kemarin nerima itu. Maka itu lebih baik daripada lebih aku cintai dibandingkan ahli wa mali, seluruh keluargaku dan hartaku. Sehingga sahabat Abdullah bin Amr khawatir kalau pedot maka dianggap tidak istiqomah. Maka beliau pertahankan walaupun sudah tua, beliau tetap puasa Daud, dan di saat itu beliau mulai kelelahan, kecapean. Kenapa? Dulu saya tidak mengikuti pesan Nabi SAW puasa 3 hari tiap bulan. Jadi seperti itu cara sahabat beramal. Bukan model mut-mutan, Pak ya. Ini lagi mut-mutan, ini lagi mut Daud ya. Kalau enggak mut, enggak tahu poso. Ini lagi mood, sregep maca Quran. Begitu moodnya hilang, tidak baca Quran. Bukan seperti itu. Mereka lakukan itu secara rutin, kerjakan itu secara rutin, bahkan sampai di usia tuanya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pas jam 10, Pak. Sesuai dengan rencana kita bahwa materinya sifatnya hanya pengantar, dan tadi kita sudah sampaikan bagaimana motivasi yang diberikan oleh syariat agar kita bisa merutinkan amal walaupun sedikit, karena itulah yang salah satunya menjadi andalan kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa